Kalau mau jadi operator, harus siap kuat mental dan fisik. Harus tahu, mau, dan mampu. Tahu terkait masalah prosedur, mau melaksanakan, dan mampu menjalankan aturan-aturan atau SOP perusahaan. Saya Aldi Adamsyah, umur saya 21 tahun. Saya bekerja di salah satu kontraktor pertambangan batu bara di Indonesia. Dan saya berprofesi sebagai operator alat berat unit hauler HD dump truck kurang lebih 2 tahun. Di sini saya ingin sharing tentang kejadian insiden yang pernah saya alami kurang lebih setahun yang silam. Kejadian ini cukup membuat saya shock, kaget, dan menjadi pembelajaran buat saya pribadi. Waktu itu saya lagi muatan dari front menuju disposal. Pada saat di perjalanan, saya berpapasan dengan grader. Nah, mungkin di dalam hati saya ini pada saat itu ada rasa terburu-buru, ya pengen cepat pulang ya kan. Karena waktu itu memang pukul 5 sore, ya memang jam-jam akhir shift, dimana semua orang pasti ada rasa pengen cepat-cepat pulang. Jadi saya mencoba untuk menyalip grader, yang dimana sebenarnya jalan yang saya gunakan untuk menyalip grader tersebut cukup sempit, karena grader ini melakukan penyekerapan di bagian tengah jalan. Saya mencoba mendahului sebelah kanan. Ya, karena rasa terburu-buru itu tadi buat saya memaksakan diri untuk menyalip si grader ini. Pas saat saya salip grader, tiba-tiba tayar kanan saya terperosok ke kanan dan menabrak tanggul. Pada saat itu saya kaget, takut, dan saya sempat merasa gimana ya rasanya, kehilangan konsentrasi pada saat itu juga, karena tiba-tiba ya kan dari santai bawa unit tiba-tiba dilup terperosok. Itu saya kaget pada saat itu. Di sini saya mau menceritakan satu kejadian insiden yang pernah saya alami sekitar tahun 2014, dan itu salah satu insiden yang sampai sekarang nggak mungkin saya lupakan, disebabkan karena keteledoran saya sendiri dan kecerobohan saya. Kurang lebih sekitar jam 9, jam 10, posisi saya muatan menuju ke disposal, dan kondisi jalan pasca penyiraman. Karena keteledoran saya tidak mematuhi kecepatan yang melebihi batas pas posisi di tikungan, karena unit tidak bisa dikendalikan, akhirnya unit terbah ke kiri. Posisi muatan dan kabin berada di bawah. Dari kejadian tersebut saya dapat pelajari 2 hal. Yang pertama, mungkin ini buat diri saya pribadi dan mungkin buat teman-teman juga, kiranya untuk menurunkan ego, mungkin ya menurunkan ego pada saat kita bekerja, agar tidak ada rasa terburu-buru saat bekerja, yang dimana terburu-buru ini ya sifatnya kurang baik, dan mungkin tidak memaksakan diri jika ada keraguan-keraguan dalam hati. Karena sejatinya jika ada keraguan di dalam hati kita untuk melangkah apapun itu, pasti hasilnya tidak baik dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saya sangat bersyukur karena pada saat kejadian tersebut saya tidak mengalami cedera. Dan juga saya sangat bersyukur kepada Tuhan, saya masih diberikan keselamatan pada saat itu. Dalam artian saya tidak mengalami cedera, unit yang saya operasikan pada saat itu tidak mengalami kerusakan. Terima kasih Tuhan, sebab karenanya saya masih diberi kesempatan untuk tetap bekerja di tempat yang saya berdiri sekarang. Dan juga saya masih diberikan kesempatan, yang dimana kesempatan ini tidak datang untuk yang kedua kalinya. Jadi jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan pada kita. Dari kejadian tersebut saya bisa belajar dan mengambil kesimpulan, ya walaupun itu
terlambat sih menurut saya. Tapi bagi saya terlambat itu nggak masalah. Lebih baik terlambat daripada kita tidak ada perubahan sama sekali untuk menjadi yang lebih baik. Saran saya untuk teman-teman, baik itu operator atau apapun itu, baik itu di lokasi kerja ataupun di rumah, jangan menunggu menyesal baru belajar, tapi belajarlah sebelum Anda menyesal. Selalu jaga keselamatan, karena masih ada keluarga yang harus teman-teman bahagiakan. Dan jangan pernah pula kita bermain-main dengan keselamatan sebelum terlambat.